yang pertama adalah prioritas relasi dengan Allah. Yesus menunjukkan bahwa dalam penderitaan yang berat sekalipun, prioritas utama Tuhan Yesus adalah taat kepada kehendak Bapa. Kalau kita mengingat peristiwa di Taman Getsemani, Yesus berkali-kali berdoa, Bapa, jika boleh, lalukanlah cawan ini daripada. Artinya apa? Penderitaannya, bebannya yang harus dipikul itu sangat berat. Namun mari kita lihat, sebelum kita masuk ke ayat utama, kita baca firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu 100% Tuhan, 100% Allah, dan 100% manusia. Kalau Yesus terus mempertahankan, tidak mengosongkan dirinya artinya bukan kayak gelas dikeluarkan, jadi nggak ada air, isi airnya, tapi mengosongkan dirinya artinya Tuhan Yesus menahan haknya. Dia sebagai Allah yang sanggup melakukan segala-galanya, tapi dia mengosongkan dirinya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengambil manusia 100%, tapi bukan berarti keilahiannya hilang. Keilahiannya tetap. Yesus itu selalu 100% Allah. Tapi bukan yang mati, bukan kealahannya, kemanusiaannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kasih yang sempurna itu adalah kasih yang mau berkorban. Kita nggak bisa klaim diri kita, saya mengasihi istriku, tanpa kita mau berkorban. Ngomong kosong. Kita nggak bisa bilang aku mengasihi anak-anakku, tapi kita sebagai orang tua nggak bertanggung jawab. Kasih itu harus berkorban. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar. Kata bahasa Indonesia yang paling besar ya begitu besar, sangat besar, terlalu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih itu harus dipraktekkan. Kasih itu harus diwujudkan. Amin. Jadi jangan ngomong lagi, orang bisa aja memberi, orang bisa aja menolong tanpa kasih. Betul? Bisa aja. Di rumahnya banyak gitu kan. Tanpa ngasih bisa ngasih. Ya, daripada nyumpok di rumah saya, daripada menemuin gudang, daripada kebuang makanan, kasih aja. Tapi seseorang yang mengasihi nggak bisa memberi. Amin. Demikian Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih itu juga adalah penyerahan total. Ia Yesus, ia Allah 100%, menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Saya udah bilang tadi, Yesus berkali-kali berdoa di Taman Getsemani, Bapa, jika memungkinkan, jika boleh, keringatnya, peluhnya sampai seperti bintik-bintik darah. Saking beratnya. Saya teringat waktu pertanyaan sekolah minggu, saya iseng-iseng bertanya aja sama Bapak Ibu. Kalau ditanya dalam tokoh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kira-kira yang paling didolakan siapa? Yang paling didolakan.
Dari Kejadian sampai Wahyu, yang paling diidolakan siapa? Ada yang berani tunjuk tangan? Siapa yang paling idolanya? Yesus ya. Waktu dulu saya sekolah minggu, ada yang bilang Abraham, ya kan? Ternyata Abraham beberapa kali juga quote-unquote meragukan Tuhan. Waktu dia berbohong, dia bilang Sarah itu saudaranya. Abraham juga punya 2 istri. Ada yang bilang Daud, namanya anak kecil ya. Ada yang bilang Daud ngambil istri orang. Contoh yang sempurna, teladan yang sempurna. Yang kita teladani adalah Yesus. Amin. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, apakah fokus utama kita sekarang adalah menyenangkan hati Bapak? Apakah fokus kita sah-sah aja? Apakah fokus kita hanya untuk menurunkan berat badan, ya kan? Biar bajunya muat semua. Ya kan? Apakah fokus kita hanya untuk meningkatkan karir? Apakah fokus kita hanya untuk hal-hal yang semata, hanya yang fana ini saja? Tapi mari kita belajar dari Yesus. Fokus Yesus adalah mengikuti kehendak Bapa. Dia yang Allah 100% mengosongkan dirinya, melepas haknya. Dia tidak mengambil haknya. Kalau Yesus, bayangin ya, kalau Yesus mengambil haknya sebagai Tuhan, dia turun dari salib, ya kan, dipanas-panasin kan. Kalau engkau Tuhan, turunlah, ya kan. Kalau dia tiba-tiba turun, kita yang gantinya di situ di salib. Mari kita introspeksi diri kita.